Gua pernah share ke kalian tentang cara connect VR headset gua satu ke PC pakai dua metode yang paling umum, yaitu adalah pakai virtual desktop secara wireless dan Oculus Link zaman dulu ya dengan pakai kabel. Tapi teknologi kan terus berkembang, dan seperti yang kita tahu, saat ini ada metode lainnya yang lebih keren lagi, yaitu adalah Meta Airlink. Gue juga udah bahas ini di salah satu video di channel gue ya. Tapi kali ini gue bakal ngulik lebih dalam lagi tentang koneksi wireless ini, dan apa aja sih yang harus kita perhatiin supaya pengalaman VR atau experience VR itu bisa lebih lancar. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep, dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Ngomongin tentang main game VR secara wireless ke PC, pertama-tama kita harus ngerti dulu kenapa koneksi wireless itu penting. Bayangin aja, kalian bisa main game VR tanpa terganggu sama kabel yang ngegantung atau ketarik atau kebelit ya saat kalian lagi asik bergerak. Itu kan bikin experience VR kalian jadi lebih imersif ya. Mau main VR sambil jalan-jalan, lari-lari, loncat-loncat juga gak usah khawatir karena kabelnya nggak bakal copot. Orang tanpa kabel kok. Tapi ada satu hal yang krusial banget di sini ketika kita bermain secara wireless, yaitu adalah soal latensi ya. Latensi itu istilah kerennya adalah delay, atau jeda waktu antara aksi yang kalian lakukan di dunia nyata sampai reaksi yang muncul di dunia visual. Kalau latensi tinggi, reaksi di VR bakal telat muncul setelah kalian melakukan aksinya, dan ini bisa bikin kalian pusing dan mual sehingga kalian muntah karena mismatch antara apa yang kalian lihat dan apa yang kalian rasain. Untuk menjaga latensi tetap rendah, koneksi kalian harus cepat dan stabil. Nah, disinilah peran WiFi router kalian. Router dengan dukungan frekuensi 5 GHz itu lebih disaranin karena punya kapasitas transfer data yang lebih gede dan cenderung lebih stabil dibandingin router 2,4 GHz yang lebih rentan terhadap gangguan. Jadi pastiin kalian punya router yang mendukung dan cek settingannya supaya dioptimalin untuk gaming atau streaming video. Dalam hal ini untuk gaming VR terutama ya. Nah, ini ada barang bagus nih. Salah satu produk yang bisa bikin kalian bermain VR secara wireless dengan nyaman dan latensi rendah. Produk yang gua mau bahas ini adalah D-Link DIR 1253. Kita bakal cek sebagus mana sih produk ini buat main game VR secara wireless ya. D-Link DIR 1253 ini adalah router yang mendukung frekuensi dual band, yang artinya bisa kerja di band 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Seperti yang udah gua jelasin tadi, band 5 GHz itu penting banget buat menjaga koneksi yang stabil dan latensi yang lebih rendah. Jadi router ini cocok banget buat kalian yang pengen setup wireless VR yang oke. Selain itu, DIR 1253 juga dilengkapi dengan teknologi MoMeMo, yang artinya handle banyak device secara simultan tanpa mengurangi kecepatan koneksi. Ini adalah fitur yang sangat berguna terutama kalau kalian sering bermain game VR sambil ada anggota keluarga kalian yang juga pakai internet buat download dan juga streaming video misalnya. Nah, di video ini kita bakal coba review dan bahas performa nyata dari router ini dalam penggunaan VR. Nah, untuk pengetesan, gua bakal setup dan coba beberapa game VR mungkin ya, atau salah satu game VR populer menggunakan Meta Airlink atau virtual desktop. Gua bakal coba rasain gimana latensi dan stabilitas koneksi selama bermain. Sekarang kita coba review router ini guys. D-Link DIR 1253 AC1200 MoMeMo Wi-Fi Gigabit router. Langsung aja kita lihat apa aja yang ada di dalam boxnya dan apa aja yang ditawarkan sama router ini. Pertama kali buka boxnya, kita langsung disambut sama perangkat router yang punya desain elegan dan minimalis. Router ini dilengkapi dengan 4 antena eksternal yang kuat buat ngejamin sinyal WiFi yang luas dan stabil di seluruh penjuru rumah kalian. Router ini punya fitur dual band wireless, jadi kalian bisa pilih antara frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Buat kalian yang butuh kecepatan tinggi buat gaming atau streaming video HD, frekuensi 5 GHz bakal jadi pilihan yang pas karena lebih cepat dan minim gangguan. Nah, salah satu fitur unggulan dari DIR 1253 ini adalah teknologi MoMeMo yang memungkinkan banyak perangkat untuk connect ke WiFi secara bersamaan tanpa ngurangin performa. Ini penting banget buat rumah yang punya banyak gadget yang online sekaligus gitu ya. Mengenai bentuk desain dari router ini gue suka banget karena warna hitam dan ramping, tipis, compact. Warna dopnya bikin kelihatan lebih elegan. Nah, di sini terdapat indikator untuk melihat status dari router ini guys. Nah, di belakang router ada 4 port gigabit Ethernet yang siap buat kita koneksiin ke perangkat lain secara langsung pakai kabel LAN. Ini ideal banget buat perangkat yang butuh koneksi internet super stabil kayak PC atau konsol game misalnya PS4 atau PS5 ya.
Juga ada tombol WPS yang memudahkan kalian buat connect dengan perangkat lain. Router ini juga udah siap buat IPv6, menawarkan fitur keamanan yang canggih dan gampang banget buat disetting lewat web interface-nya ya. Di dalam boxnya juga terdapat power adapter DC buat nyalain routernya. Dan seperti biasa ada manual book dan juga kartu garansi guys. Dan di sini juga ada kartu yang berisi informasi WiFi username dan juga passwordnya. Dan ini juga masih bisa disetting di webnya nanti ya. Setelah unboxing dan lihat fitur dasar dari router ini, sekarang gua mau tunjukin gimana cara setup router ini supaya bisa langsung dipakai. Pertama, kita harus pasang router ini ke sumber listrik dan nyalain. Pastiin juga kabel Ethernet dari modem ini udah terhubung ke port internet yang ada di belakang router yang warna kuning. Nah, setelah itu kita buka browser di laptop atau smartphone kita dan masukin ke alamat IP default router ini, yaitu adalah 192.168.1.1. Ini akan bawa kita ke halaman login admin router. Nah, di halaman login kita masukin username defaultnya yaitu adalah admin, dan untuk passwordnya kita biarin kosong dulu karena ini adalah settingan awal. Di dalam dashboard ini kita bisa lihat dan ubah nama jaringan WiFi atau SSID-nya dan juga passwordnya. Di sini juga kita bisa atur settingan lanjutan lainnya kayak misalnya security settings, network management, dan banyak lagi. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Meta Home ya. Di sini kita udah masuk ke dalam VR guys. Kita udah masuk ke dalam dunia gaib. Kita pilih, di sini udah ada PC gua dan kita bakal konekin pakai Airlink ya. Nah, teman-teman, kita bakal pakai metode ini dulu sebelum kita pakai virtual desktop ya. Dan di sini ada beberapa game yang udah gua install dan kita coba mainin satu game. Oke guys, kita masuk ke Steam VR dan kita bakal cobain salah satu game yang ada di Steam gua. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam Steam VR guys. Nah, ini tampilan Steam VR ya buat teman-teman yang baru tahu nih. Tampilan Steam VR kayak gimana nih, kayak gini. Half-Life Alyx. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya. Ini dia Gunman Contract. They can see your gun. Keep the pistol hidden. Oke, gua harus sembunyiin dulu. Ini ada apa aja sih? Tangan doang. Oke, katanya gua harus umpetin dulu pistolnya. Dan gua harus kemana? Gak bisa diambil. Ini real time banget guys ya. Latensinya rendah banget ini. Benar-benar real time. Ini enak ya main wireless gitu kan. Nah, ini koneksinya harus 5G bener nih. Nah, jadi kalau teman-teman mau main game kayak gini, connect ke PC, itu koneksinya harus 5G guys, karena biar latensinya rendah kayak gini. Oke. Aduh. Sorry kalau gua mainnya nggak jago guys. Oke, kita udah coba tes ya si game Half-Life Alyx dan di sini lancar jaya, lancar banget. Oke teman-teman. Asik banget nih game. Nextnya gua bakal main game lengkap deh. Ini karena kita cuma ngetes aja, jadi kita bentar aja ngetesnya ya. Oke, kita langsung ganti ke Beat Saber. Oke teman-teman, sekarang kita bakal tes main game Beat Saber pakai virtual desktop ya, biar kita bisa coba metode lain lah selain Airlink. Gue udah setup semuanya dan siap buat nunjukin gimana performanya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu caranya, gimana cara main di virtual desktop, teman-teman bisa langsung klik tutorial di video gua di sini ya. Nah, sekarang kita langsung aja buka game Beat Saber guys. Game ini adalah pilihan yang bagus buat testing karena memerlukan respon cepat dan akurat dari sistem VR. Gue juga udah aktifin graph latency di Steam VR buat lihat seberapa cepat responsnya. Dan hasilnya, latensinya super stabil ya karena berada di angka 2-4 ms alias millisecond. Angka ini luar biasa karena menunjukkan hampir tidak ada delay guys. Ini menunjukkan kualitas dan kecepatan router D-Link Dir 1253 benar-benar mantap untuk main game VR. Karena gue nggak ngaktifin kamera untuk sesi ini sesuai dengan perbedaan waktu syuting ya. Jadi ini gue syuting di waktu yang berbeda. Gue fokusin aja penjelasan pada visual yang dihasilkan oleh headset dan feedback dari controller yang sangat responsif guys. Beat Saber memang game yang sangat bergantung pada ketepatan guys. Dan dengan setup ini, setiap swipe dan chop terasa sangat akurat. Nah, secara keseluruhan pengalaman main Beat Saber menggunakan virtual desktop dengan router D-Link Dir 1253 ini sangat impresif banget. Kalian bisa lihat betapa lancarnya gameplay tanpa lag dan setiap gerakan terdeteksi dengan sangat akurat.
Jadi untuk kalian yang mencari router yang bisa mendukung main game VR dengan pengalaman yang imersif dan responsif, D-Link Dir 1253 ini patut dipertimbangkan nih. Setup ini nggak hanya memastikan kualitas konektivitas, tapi juga memberikan kenyamanan main game VR tanpa harus khawatir tentang gangguan konektivitas atau kualitas grafis yang menurun. Ini menunjukkan bahwa kombinasi perangkat keras yang tepat dan pengaturan yang optimal bisa menghasilkan pengalaman gaming yang luar biasa. Oke teman-teman semuanya, itu aja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, biar di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.